Saat video ini dibuat di bulan Oktober 2022, sektor properti saat ini istilahnya sedang tertinggal. Jadi banyak sekali emiten-emiten ya di sektor ini yang valuasinya sangat murah. Jadi salah satu saham yang saya incar di sektor properti adalah saham GPRA. Jadi PT Perdana Gapura Prima. Jadi perusahaan properti dengan daerah pengembangan di Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Cilegon. Jadi proyek-proyeknya seperti di Bukit Cimanggu City Bogor, Metro Cilegon, The Beleza Permata Hijau di Jakarta Selatan. Dan masih banyak lagi ya proyek yang sedang dikembangkan atau dalam pengembangan dari perusahaan ini. Jadi untuk kinerja GPRA ini cukup bagus. Jadi kita bisa lihat kinerjanya sebelum terjadinya pandemi. Untuk ekuitasnya ini konsisten mengalami kenaikan. Dan saat sedang rame-rame PSBB dan PPKM di 2020 kemarin, GPRA ini masih bisa mencatatkan laba bersih sebesar 30 miliar, di mana perusahaan lain ada yang bahkan rugi ya waktu menghadapi pandemi di tahun 2020 kemarin. Dan saat ini PBV dari GPRA hanya 0,39 kali. Jadi kalau PBV-nya bisa naik sampai 1 kali seperti yang terjadi di tahun 2016 ke belakang, ya kita bisa profit lebih dari 100%. Di sini saya nggak akan bandingkan ya perusahaan GPRA dengan saham-saham properti yang sudah mapan seperti Pakuwon, kemudian Ciputra dan CRBT. Karena kalau dari segi valuasi tadi ya, dari segi valuasi PBV, Pakuwon 1,3 kali, CTRA 0,98, CRBT 0,8 kali, sedangkan GPRA ini hanya 0,39 kali. Jadi saya akan bandingkan dengan saham-saham properti yang valuasinya mirip-mirip, ya sekitaran PBV 0,3an. Seperti saham BES, kemudian Asri dan Modern Land atau MDLN. Kalau dari segi return on equity, GPRA ini cuma kalah dari Asri. Kalau dari MDLN di laporan Q2 2022 ya ada keuntungan dari yang lainnya, jadi bukan dari operasional. Jadi kalau masih dari operasional sebenarnya MDLN ini masih mengalami kerugian. Sementara kalau misal kita lihat dari sisi hutang, GPRA ini termasuk yang paling kecil. Jadi hutangnya paling kecil dengan DER hanya 0,21 kali. Sedangkan BES 0,33, Asri 0,8 dan MDLN 1,22. Jadi MDLN ini yang hutangnya paling gede. Bahkan hutangnya ini lebih banyak daripada dia punya modal. Dan kalau dibandingkan dengan PBV rata-rata ya di sektor properti 0,83, PBV dari GPRA ini nggak ada setengahnya, jadi cuma 0,39 kali. Untuk kekurangannya dari saham GPRA kalau menurut saya dari segi likuiditas. Jadi sahamnya ini nggak liquid, market cap-nya ini kecil banget, cuma 419 miliar. Bandingkan dengan saham properti lainnya yang biasanya itu di atas 1 triliun rupiah. Jadi menurut saya GPRA ini termasuk bagus untuk sektor properti yang kecil-kecil. Jadi gimana, apakah kalian tertarik juga ya untuk investasi di saham-saham properti? Atau kalau ada rekomendasi saham properti yang bisa di-share ya, kalian bisa share di komen di bawah. Kalau saya pribadi sudah masuk ya di beberapa saham properti sebesar 20% di portofolio. Salah satunya ya di saham GPRA ini. Jadi saya beli waktu di harga Rp90.